Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Diari Aira. Kali ini kita akan membahas video tentang suku orang dalam yang ada di Provinsi Jambi. Apakah ada kaitannya, hubungannya dengan suku Minangkabau? Karena mereka sama-sama menganut sistem matrilineal. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku yang banyak mendiami pedalaman Sumatera, terutama banyak tersebar di wilayah-wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Sebutan suku Anak Dalam dipopulerkan oleh Departemen Sosial pada tahun 1970 dengan tujuan untuk membedakan mereka dengan masyarakat luar yang disebut orang terang. Pergantian penamaan ditujukan untuk menghargai komunitas ini karena panggilan kubu dianggap merendahkan harga diri dan martabat mereka yang selalu dicap kumuh dan primitif. Menurut data survei terakhir pada tahun 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun memiliki jumlah penduduk suku Anak Dalam terbanyak yang umumnya bermukim di wilayah Taman Nasional Bukit 12, kemudian secara berurutan diikuti Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, dan terakhir dengan kepadatan terkecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam permasalahan pola hidup, suku Anak Dalam menjalani hidup berpindah-pindah, melangun, dengan 3 alasan utama, yakni, 1. Pergantian musim. 2. Kehabisan bahan makanan dan persediaan hewan buruan yang menipis di wilayah bermukim. 3. Berpindah karena ada anggota keluarga atau kerabat yang meninggal dunia. Untuk permasalahan sejarah dan asal-usul suku Anak Dalam yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, ada beberapa teori yang menjelaskan, diantaranya 1. Suku Wedoid. Teori ini lebih menekankan pada kedekatan ciri-ciri fisik suku Anak Dalam dengan suku Wedoid yang memiliki rambut keriting, kulit sawo matang, mata terletak agak menjorok ke dalam, badan kecil, dan kepala berbentuk sedang. 2. Kerajaan Jambi. Teori ini menjelaskan pada kisah turun-temurun yang menceritakan kewalahan tentara kerajaan Jambi saat menghadapi Belanda. Konon segerombolan tentara kerajaan Jambi ada yang melarikan diri menuju pedalaman hutan Jambi agar tidak ditangkap oleh tentara Belanda. 3. Bujang Perantau. Teori ini disandarkan pada legenda yang populer di masyarakat suku Anak Dalam kawasan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Terdapat cerita legenda bahwasannya suku Anak Dalam berasal dari keturunan bujang perantau melalui hasil perkawinannya dengan seorang wanita jelmaan buah kelumpang. Kedua orang ini kemudian kawin dan beranak pinak di dalam hutan menurunkan suku Anak Dalam sekarang. 4. Kerajaan Pagaruyung. Ada beberapa variasi dari narasi teori ini. Di antaranya, suku Anak Dalam berasal dari prajurit-prajurit tentara Pagaruyung Sumatera Barat yang pada waktu itu bermaksud ke Jambi, tetapi di tengah perjalanannya menuju Jambi, prajurit-prajurit itu kehabisan bekal, dan mereka terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Jambi. Untuk kembali ke Pagaruyung mereka merasa malu, takut dihukum dan akhirnya tentara-tentara asal Pagaruyung itu sepakat bersama untuk bertahan di dalam hutan dan menjadi pengembara di hutan belantara Jambi yang saat itu masih sangat lebat. Pendapat lain tentang asal-usul suku Anak Dalam yang diyakini oleh sebagian suku Anak Dalam menyebutkan kalau mereka berasal dari sisa-sisa prajurit kerajaan Pagaruyung yang kalah perang menghadapi tentara kerajaan Sriwijaya. Guna menghindari serangan dan penangkapan dari musuh, mereka melarikan diri ke dalam hutan. Penelitian ini didorong dengan adanya dorongan teoritis yakni dengan menganalisa latar historis antropologis suku Anak Dalam, melihat suku Anak Dalam yang juga mempraktikkan matrilineal dalam garis keturunan mereka. Asumsi awal bahwa suku Anak Dalam memiliki keterkaitan dengan suku Minangkabau sebagai sesama penganut matrilineal.
Suku Minangkabau sendiri merupakan suku terbesar di Indonesia yang menganut paham keturunan matrilineal. Di Sumatera sendiri ada beberapa variasi kecil suku Melayu yang juga matrilineal dan beberapa suku perantauan Minangkabau di Jambi dan Aceh yang juga menganut matrilineal. Banyaknya anggapan-anggapan miring mendengar kata Jambi yang diidentikan dengan kubu, memunculkan konotasi miring walau dengan tujuan gurauan. Berdasarkan berbagai macam sumber dan pengakuan secara lisan oleh Tumenggung dan masyarakat suku Anak Dalam, kebudayaan suku Anak Dalam memiliki kemiripan dengan budaya Minangkabau. Sejarawan asal Belanda yang bernama Bernhard Hagen dalam bukunya Die Orang Kubu auf Sumatera yang diterbitkannya pada tahun 1908. Menjelaskan dalam ekspedisi penelitiannya di hutan-hutan Sumatera seperti Musi, Sumatera Selatan, dan Bukit 12 Jambi, bahasa yang dipakai suku Anak Dalam di sana memiliki perbedaan, di mana dialek suku Anak Dalam Musi cenderung dialek Melayu seperti suku tetangganya Melayu Sumatera Selatan, sedangkan di Bukit 12 bahasa yang digunakan suku Anak Dalam di sana berdialek Minangkabau. Lewat bukunya Hagen berkata, Es mag hier ook daran erinnert werden, das Minangkabau das älteste Malayische Element auf der Insel Forsell und das Tradition, Sprache, Sitten und Gebräichen der meisten Primitivvölker des Mittleren Sumatra, der Kubu, Lubu, Mamak, Sakai Uswe, auf einstigen Zusammenhang mit Minangkabau hindeten. Atau diterjemahkan editor buku sebagai berikut. Kita harus ingat bahwa budaya Minangkabau adalah elemen tertua Melayu di Pulau Sumatera. Tradisi, bahasa, dan kebiasaan, kebanyakan masyarakat sederhana di Sumatera bagian tengah, Kubu, Lubu, Mamak, Sakai dan lain-lain punya beberapa persamaan dengan kebudayaan Minangkabau. Suku Anak Dalam memiliki bahasa sendiri yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia Barat dan bagian dari bahasa-bahasa Hesperonesia yang menurunkan bahasa Melayu, selanjutnya menurunkan bahasa suku Anak Dalam atau bahasa Kubu. Bahasa dan dialek mereka memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Palembang, bahasa penduduk Jambi, dan bahasa Minangkabau. Ada beberapa kata yang mereka gunakan memiliki kesamaan arti dan kesamaan pelafalan dengan bahasa Palembang dan bahasa Jambi. Misalnya, kata kulup yang berarti anak laki-laki, galak yang berarti ganas, sering yang berarti selalu, dan iyo yang berarti ya. Kemiripan dengan bahasa Minangkabau, misalnya, litak yang berarti letih, indouk yang berarti ibu, Allah yang berarti sudah, sanak yang berarti saudara. Suku Anak Dalam menggunakan dialek bahasa Minangkabau dengan berbagai macam kosakata yang terwariskan. Pengaruh bahasa dan dialek Melayu Jambi serta Palembang disebabkan karena wilayah perantauan mereka, dari wilayah Pagaruyung merupakan tanah Kesultanan Melayu Jambi dan di mana secara historis Kesultanan Melayu Jambi juga banyak mengalami berbagai macam peristiwa politis dengan kerajaan di wilayah Sumatera bagian selatan. Sehingga sekian lama tinggal di tanah Jambi, lambat laun bahasa mereka pun ikut berakulturasi dengan kondisi budaya tempat tinggalnya. Analisa antropologis pada pemakaian sistem matrilineal suku Anak Dalam dan suku Minangkabau. Setiap suku di Indonesia mempunyai sistem kemasyarakatan atau pemerintahan di dalamnya. Sistem-sistem ini mengatur hubungan antar anggota kelompok, maupun dengan kelompok lain. Sistem ini sudah diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sistem kemasyarakatan atau kekerabatan suku Anak Dalam menganut sistem matrilineal seperti nenek moyang mereka di tanah Minangkabau. Sistem matrilineal sendiri ialah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Peranan saudara atau pihak keluarga dari ibu sangat mempengaruhi dalam hal kehidupan sehari-hari, warisan, perkawinan, dan lain sebagainya. Sistem kekeluargaan ini berperan penting dalam menjaga kesolidaritas kelompok, baik dalam hubungan sehari-hari maupun menjaga kekompakan mencari nafkah seperti berburu babi. Suku Anak Dalam memiliki nilai kekeluargaan yang tinggi sehingga jika ada kerabatnya yang diganggu oleh kelompok lain atau masyarakat luar, maka satu rombongan keluarga bahkan satu kelompok akan menemui orang yang mengganggu tersebut. Sistem kekerabatan ini terus mereka pegang hingga zaman sekarang ini.
Seperti yang dipaparkan oleh Hagen, Minangkabau sebagai elemen Melayu tertua di Sumatera sangat mempengaruhi dinamika kehidupan dan kebudayaan suku anak dalam. Dalam masalah perkawinan, suku anak dalam keseluruhan di Provinsi Jambi mengenal pucuk undang Nang 8. Terdiri atas hukum 4 ke atas yang khusus membahas perkawinan dan 4 ke bawah membahas masalah sosial. Aturan 4 atas ini yaitu: 1. Mencara telur, tidak boleh kawin dengan anak. Maksudnya tidak boleh terjadi perkawinan satu darah ibu dan anak, karena hal ini sangat dilarang, melebihi batas moral dan dipercaya mendatangkan musibah. 2. Menikam bumi, tidak boleh kawin dengan induk dewek ibu sendiri, seperti penjelasan aturan sebelumnya. 3. Melebung dalam, tidak boleh kawin dengan dulur, saudara kandung sendiri. 4. Mandi pancuran gading, tidak boleh kawin dengan istri orang. Seorang suku anak dalam tidak boleh selingkuh atau meniduri istri anggota lain. Jika ketahuan maka hukumannya sangat berat, bahkan bisa dihukum mati. Namun untuk suku anak dalam di Mentawak rombongan kitab, mereka membolehkan sistem poligami, karena mereka percaya perceraian akan mendatangkan musibah. Pelanggaran atas 4 hukum di atas, bak emas mati dak di emas mati, dengan maknanya, dibayar tidak dibayar harus mati atau hukum tidak boleh dibayar tetap harus dijatuhi hukuman mati. Dalam kehidupannya, suku anak dalam mempunyai adat perkawinan yang cukup unik. Untuk proses perkawinan ini disebut dengan bebalai. Namun sebelum bebalai dilakukan, ada proses yang sangat panjang sebelum kedua mempelai dapat disatukan. Ada aturan adat yang sangat ketat mengatur tentang tata cara peminangan anak gadis dalam adat suku anak dalam. Memasuki masa remaja, tidak ada istilah pacaran dalam kamus suku. Bagi anak laki-laki yang sudah memasuki masa layak menikah dan ingin menikah, dia akan menyampaikan kepada orang tuanya siapa yang diinginkannya untuk menjadi istrinya. Keluarga laki-laki lalu menyampaikan maksud tujuan mereka ke pihak keluarga perempuan. Jika diterima keluarga perempuan maka mulailah masa yang disebut bersemendo, masa seperti ta'aruf dalam Islam. Pihak keluarga perempuan akan menilai keterampilan dan kecakapan berumah tangga calon menantu laki-laki dalam jangka waktu sesuai kesepakatan keluarga kedua calon mempelai. Tahap ini dimulai di mana si laki-laki akan hidup di keluarga calon istri. Namun keduanya tidak diperbolehkan berdekatan apalagi bercakap-cakap. Selama bersemendo, si laki-laki harus menampilkan keterampilannya yang paling baik, berupa jeli berburu serta mencari makanan di hutan. Tujuan dari dilaksanakannya bersemendo ini untuk meyakinkan keluarga si perempuan bahwa ia memang layak dijadikan menantu dan sanggup menghidupi keluarganya kelak. Selama bersemendo selain harus tampil meyakinkan sebagai pria sejati, di laki-laki juga harus tampil sopan dan memperlihatkan kepintaran dan keahliannya dalam menguasai soloko adat. Lamanya masa bersemendo ini ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Jika pihak perempuan cepat yakin bahwa si laki-laki mampu menghidupi keluarganya, maka mereka akan segera memutuskan dengan cepat untuk menerimanya sebagai menantu. Namun tak jarang bersemendo bisa dilakukan sampai 3 tahun, dan bahkan dibatalkan oleh pihak perempuan karena melihat si laki-laki dianggap tidak mampu menghidupi keluarganya. Jika diterima maka proses selanjutnya ialah pertemuan untuk menyepakati waktu dan tempat akan dilangsungkan pesta perkawinan yang disebut dengan bebalai. Ditandai dengan pembuatan balai, panggung tidak beratap, yang disesuaikan dengan keadaan lahan, yang tempatnya ditentukan oleh dukun. Sebelum bebalai, kaum perempuan akan mencari bunga-bunga, dengan 7 warna. Selain itu, juga dipersiapkan damar yang bertujuan untuk penerangan selama acara berbalai berlangsung. Acara bebalai termasuk yang paling sakral dalam kehidupan orang rimba. Tidak diizinkan orang luar untuk melihat langsung acara yang mereka helat ini.
Alasannya, selama bebalai para dukun akan memanggil dewa-dewa, Bahelo, yang dinamai dengan ritual Dede Kiron. Jika dilihat pihak luar maka akan menyebabkan dukun yang memanggil dewa akan berubah wujud menjadi Bahelo yang mereka panggil, bisa jadi gajah, harimau dan lain sebagainya. Biasanya pesta berlangsung 7 hari 7 malam dengan sajian beragam buah-buahan hutan dan hewan buruan. Belakangan ada juga untuk sajian selama bebalai-bebalai mereka beli di desa terdekat. Masyarakat suku Anak Dalam Mentawak mempercayai waktu yang terbaik untuk pernikahan ialah sebelum matahari terbit. Tata cara pernikahan mereka memiliki tradisi yang unik, di mana calon mempelai lelaki dan perempuan akan diuji untuk meniti sebuah batang bambu yang dihaluskan. Jika berhasil maka mereka bisa dinikahkan, jika terjatuh maka mereka belum layak untuk dinikahkan. Selanjutnya pihak lelaki akan membawa mahar ke rumah perempuan. Prosesi selanjutnya yaitu akad nikah di mana kepala dua mempelai akan dibenturkan dengan pelan satu sama lain di dalam sudung yang sudah ditutupi 50 lembar kain kecuali bagian atas, lalu para tetua adat akan masuk ke dalam suatu bilik khusus sambil membaca mantra-mantra demi lancarnya kelangsungan acara pernikahan sampai selesai upacara. Suku Anak Dalam juga mempunyai pesta resepsi seperti masyarakat luar tergantung kondisi ekonomi keluarga masing-masing. Setelah prosesi selesai maka pihak laki-laki akan pindah ke tempat istrinya dan mengikuti keluarga istrinya kemanapun berada. Dari berbagai penjelasan di atas, hal ini semakin memperkuat latar historis mereka dari tanah Minangkabau karena sistem matrilinealnya dalam menentukan pondasi garis keturunan dan berumah tangga mereka. Pengantin baru harus tinggal di sudung yang baru sebagai langkah awal memulai hidup yang baru dalam satu keluarga. Namun sesuai aturan adat sang suami tidak boleh membuat sudung jauh dari rumah keluarga sang istri, hal ini sebagai bukti ketegasan matrilineal mereka. Hubungan suami istri diatur ketat, suami tidak boleh memerintah istri untuk pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami seperti menebang pohon dengan alat berat, dan anak tidak boleh durhaka pada orang tua dan akur sesama saudara. Suku Anak Dalam mengenai asal-usul mereka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari tanah Minangkabau dari berbagai macam teori yang ada. Hal ini diperkuat lewat wawancara dengan tetua dan kepala suku-suku Anak Dalam di Desa Mentawak dan Pematang Kabau, Air Hitam Sarolangun, yang sudah dikisahkan turun-temurun di mana mereka merupakan masyarakat Pagaruyuang yang lari ke pedalaman Jambi saat konflik Perang Paderi. Bukti lain ialah lewat dari dialek bahasa mereka yang mendekati dialek Melayu Minangkabau, serta beberapa adat istiadat mereka yang mirip dengan budaya Minangkabau, baik itu adat istiadat dalam berkeluarga seperti bersemando dan menggunakan sistem kekeluargaan matrilineal.